Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini akan menjelaskan cara menjaga organ reproduksi pada masa pubertas. Gimana sih cara-cara untuk menjaga alat reproduksi kita? Anak-anak sudah masuk masa pubertas harus mengetahui bagaimana cara untuk menjaga organ reproduksi. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Nah, peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar berminyak, sehingga dapat menyebabkan timbulnya jerawat dan bau badan kurang sedap. Seperti yang sudah terlihat di pada gambar, seorang perempuan yang berjerawat dan seorang laki-laki yang berkeringat. Nah, pada masa pubertas ini memang eh, masa-masanya seorang anak itu produksi hormonnya meningkat. Ya, itu bukan suatu hal yang asing, tapi memang itu terjadi pada remaja pada umumnya. Ketika produksi hormon itu meningkat, maka kelenjar minyak pun akan meningkat dan kelenjar keringat pun akan meningkat. Nah, bagi sebagian besar remaja akan mengalami masa masa di mana hormon mereka meningkat. Nah, oleh sebab itu, kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi? Berikut saya akan menyampaikan beberapa cara atau untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke. Yang pertama adalah biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga tidak terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Nah, oleh sebab itu, untuk para remaja yang sudah memasuki masa pubertas, disarankan untuk menggunakan pakaian dalam dari katun. Tujuannya supaya keringat yang keluar keringat yang keluar dari dalam tubuh kita bisa diserap dengan baik oleh pakaian yang berbahan katun tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau saat kamu merasa lembab pada pakaian dalam. Nah, ini kita dianjurkan untuk mengganti pakaian dalam kita setiap kali habis mandi atau setiap kali kita merasa lembab. Kenapa demikian? Supaya daerah alat reproduksi kita tidak lembab dan tidak kotor dan tidak bau. Supaya tetap terjaga kebersihannya juga. Lalu selanjutnya, yang ketiga, bilaslah setiap kali habis buang air kecil atau besar, gunakan air bersih untuk membilasnya. Tentu saja ya, tanpa diberitahu, hal ini pasti semua remaja akan menyadarinya ketika mereka setelah PAB atau buang PAK, mereka akan membilasnya alat reproduksi mereka dengan air. Nah, pastikan air yang digunakan ini air yang bersih ya teman-teman, supaya menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Kemudian selanjutnya, nah setelah dibilas, ini masih di poin yang ketiga, setelah dibilas, keringkanlah dengan handuk atau tisu. Nih, ini juga kuncinya kalau misalkan kita sudah selesai BAK atau BAB kemudian kita membilasnya, jangan lupa kita untuk mengelapnya, mengeringkannya dengan handuk atau tisu. Supaya apa? Supaya tidak lembab dan tidak basah di daerah alat reproduksi kita. Kemudian selanjutnya, nah bagi remaja perempuan ini yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut. Nah, tujuannya untuk apa? Menggunakan pembalut yang lembut supaya penyerapan darahnya lancar dan tidak terjadi iritasi. Lalu jangan lupa untuk mengganti pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Terasa lembab atau sudah penuh, maka disarankan untuk segera mengganti pembalut tersebut. Nah, disarankan pula gantilah minimal 4
kali sehari, atau tidak ada batasan maksimal ya. Kalau misalkan sudah penuh dan sudah terasa lembab, segeralah untuk mengganti pembalut tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain karena bertukar pakaian dapat menyebabkan penularan penyakit kulit. Nah, ini sangat penting buat teman-teman. Kenapa dia tidak boleh bertukar pakaian dengan orang lain? Karena bisa jadi orang lain punya penyakit kulit yang kita tidak tahu. Maka dari itu, kita tuh menghindari penularan penyakit kulit, disarankan untuk tidak berbagi atau bertukar pakaian dengan teman kita. Karena hal itu bertujuan untuk menghindari penularan penyakit kulit pada tubuh kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.